Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu wali siswa 7G, saya akan sedikit melaporkan apa yang tadi saya ikuti dengan ibunya Mas Raihan. Alhamdulillah tidak ngantuk, tetap bisa sedikit fokus nggih. Tadi sebelum pulang ibunya Mas Raihan udah jawil dulu, nanti dibikin videonya. Saya udah keduluan, padahal sebenarnya saya yang ingin bilang ke beliaunya jenengan aja gitu, tapi ya sudah nggak apa-apa nggih. Alhamdulillah tadi acaranya berjalan dengan baik, lancar, dan menurut saya Bapak Kepala Sekolah menjelaskannya dengan secara rinci, dengan secara tegas, bisa difahami. Ada beberapa hal yang di sini akan saya sampaikan, tapi tidak semuanya. Karena setelah saya evaluasi, hasil pertemuan tadi adalah bahwa 50% isinya adalah apa yang pernah saya utarakan di video yang pertama. Bagaimana protokol kesehatannya, bagaimana persiapan sekolahnya, bagaimana izin orang tua, bagaimana sekolah mendapatkan dukungan, apa itu ada di video yang pertama. Kemudian 25% yang kedua adalah tidak ingin saya sampaikan di sini karena itu adalah masalah sekolah berhubungan dengan sektor lain, misalnya dengan Puskesmas Salaman, dengan Kapolsek, dengan Dandim, dan dengan sektor-sektor lain yang mendukung diadakannya uji coba pertemuan ini ya, pembelajaran tatap muka. Jadi di sini saya hanya akan memberikan sedikit, tidak banyak, hanya 25%-nya saja. Oke. Jadi yang video pertama dulu kan sudah banyak menjelaskan mengenai bagaimana itu protokol kesehatan, dan saya pernah menceritakan bagaimana sekolah memesan alat yang canggih untuk pemeriksaan suhu, dan ternyata tadi saya sudah mencobanya. Memang luar biasa. Kalau dari penilaian saya terhadap komitmen sekolah itu luar biasa nggih. Saya tidak ulas di sini, saya tidak bahas di sini karena memang SMP Negeri 1 Salaman saya nilai komitmennya luar biasa. Untuk memenuhi standar protokol kesehatan sudah tidak dipertanyakan lagi, sudah luar biasa. Jadi begini ya, Ibu, mengenai dasar hukumnya juga itu tidak akan saya jelaskan di sini. Kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah bahwa sekolah ini sudah mendapatkan izin tahapan penerapan pembelajaran tatap muka. Yang pertama dulu 5-6 April itu uji coba PTM-nya ada 1 SMA, 1 SMP, 1 SMK, 1 MTS ya. Tidak perlu saya utarakan sekolah mana saja itu. Kemudian yang 26 April sampai 7 Mei ini itu perluasan dari uji coba tahap yang pertama. Penambahan jumlah sekolah dan siswa pelaksanaan PTM. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Salaman ditunjuk untuk ikut mengikuti uji coba ini karena memang dinilai itu persyaratannya secara persyaratan akademik, persyaratan kesehatan, persyaratan protokol apapun sudah memenuhi unsur-unsur yang harus disiapkan apabila sekolah itu mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Kemudian pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini masih uji coba nggih Bu. Jadi tidak semua anak nanti diperbolehkan masuk. Kemarin kan sudah ada surat izin, apakah orang tua mengizinkan atau tidak. Nah, di sini itu akan diizinkan atau tidak, ini pelaksanaannya mulai 26 hingga 7 Mei. Jadi hanya selama 2 minggu. Dan dari per minggunya itu hanya 5 hari untuk sekolah. Kemudian setelah 2 minggu uji coba itu akan dievaluasi selama 1 minggu. Dari evaluasi itu nanti akan dihasilkan apakah minggu berikutnya ini bisa diperluas lagi. Diperluas yang bagaimana? Jumlah siswa bisa ditambah apa atau
uji cobanya karena tidak karena menimbulkan sesuatu, mungkin uji cobanya dihentikan. Jadi ini dalam evaluasi selama 1 minggu. Semoga kita berharapnya, Ibu mohon doanya bahwa nanti segala unsur-unsur untuk memenuhi evaluasi itu terpenuhi. Jadi SMP Negeri 1 Salaman itu bisa terevaluasi baik. Jadi kedepannya mendapatkan izin untuk membuka pembelajaran tatap muka secara utuh. Kalau yang 2 minggu ini kan baru uji coba, nggih. Kemudian dalam satu kelas itu hanya ada 7 siswa, Bu, nggih. Dalam satu kelas hanya ada 7 siswa. Padahal yang diizinkan mengikuti uji coba ini ada kelas 7 dan kelas 8. Kemudian pembelajarannya hanya 4 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya selama 30 menit. Ya, jadi sekitar 2 jam. Nggih. Yang lainnya yang tidak ikut dalam pembelajaran uji coba ini tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, daring ya. Kemudian misal di tengah uji coba nanti ditemukan kasus, maka uji coba ini anak bisa diberhentikan, nggih. Jadi diharapkan anak-anak yang masuk ini adalah anak-anak yang sehat untuk sekolah. Kemudian sebenarnya uji coba ini tidak mengejar kurikulum, nggih, Bu, karena memang masih kurikulumnya masih jauh dari kurikulum karena hanya 30 menit kalikan 4, nggih, 4 jam pelajaran. Jadi ini yaitu untuk membiasakan, lebih ditekankan untuk membiasakan siswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, jadi tidak untuk mengejar kurikulum. Kemudian tidak ada shift pembelajaran. Maksudnya sekarang yang masuk ini, besok anak ini, itu tidak. Siswa yang ikut hanya yang ditunjuk. Tidak semua pelajaran itu akan diajarkan dalam pertemuan pembelajaran tatap muka. Yang lainnya itu akan nanti pembelajaran lewat jarak jauh, mengenai jadwal apapun nanti itu akan diberitahukan kepada anak tersebut, anak yang terpilih untuk ini, nggih. Kemudian siswa yang ikut pembelajaran ini harus melaporkan kesehatan melalui Google Form setiap hari. Jadi anak yang tidak sekolah atau tidak di rumah ya tidak melaporkan, nggih. Ini yang melaporkan anak yang ikut pembelajaran ini harus mengisi form di Google Form setiap hari. Kemudian kalau pembelajaran ini kan dimulai sekitar pukul 8, tapi anak-anak sudah harus berada di dalam kelas itu mulai pukul 7:30, tapi diharapkan sampai di sekolah itu maksimal jam 7:15 karena ada serangkaian prosesi protokol kesehatan yang harus diikuti. Ya, jadi ini nanti hanya ada kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 jumlahnya hanya 48 orang, kelas 8 juga 48 orang. Laki-laki dari kelas 7 hanya 13, perempuannya 35, sedangkan kelas 8 laki-lakinya 22, perempuannya adalah 26. Kemudian masalah masuk dan keluar itu juga diatur. Jadi kita seperti kayak drive-thru, kalau beli di mungkin nyebut merek McD atau mana itu drive-thru. Masuknya sini, keluarnya sana, itu akan diatur, ya. Jadi kepulangan pun juga akan diatur setiap 5 menit. Jadi kelas 7 yang kelas 7A misalnya jam sekian, 5 menit lagi baru 7B, 5 menit lagi baru 7C gitu. Itu dalam minggu pertama, jadi kelas 7-nya yang dipulangkan lebih awal. Jadi nanti kelas 8-nya agak ke belakang. Jadi orang tua yang mempunyai anak di kelas 8 yang jemputnya jangan terlalu mepet, nggak apa-apa, karena ada jeda waktu 5 menit untuk setiap penjemputan. Kemudian ini siapa anak yang ada yang akan terpilih, ini siapa, nggih? Jadi untuk memenuhi kriteria keadilan, anak yang terpilih ini nanti akan dipilih berdasarkan komputerisasi, Bu. Jadi otomatis anak-anak yang dapat izin dari orang tua, satu. Yang kedua memang anak-anak itu sehat. Terus yang ketiga, tadi ditekankan bahwa anak-anak yang masuk itu bukan anak-anak yang
saat pergi ke sekolah itu mengendarai kendaraan umum. Jadi lebih diutamakan anak-anak yang dekat dengan sekolah, yang mungkin jalan kaki, yang mungkin naik pulang perginya diantar oleh orang tua atau saudara, dan tidak boleh memakai motor sendiri, ya, itu sudah ditegaskan. Jadi, nah setelah masuk datanya ke komputer, baru itu nanti komputer yang akan mengacak. Jadi ini untuk menghindari ketidakadilan, kenapa anak saya kok nggak dipilih, kenapa kok dia gitu. Saya yakin bunda-bunda semua yang mengizinkan juga pengen putra-putrinya segera melaksanakan pembelajaran tatap muka, nggih Bu. Tapi ini kan baru uji coba, jadi cuma 2 minggu saja uji cobanya. Semoga dalam uji coba 2 minggu lagi, 2 minggu itu dalam evaluasinya bagus, sehingga kan yang menentukan kabupaten, nggih. Jadi kabupaten nanti bisa menunjuk benar-benar bahwa SMP Negeri 1 Salaman siap mengikuti pembelajaran tatap muka seluruhnya, begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, bagaimana ini anak masuk, nggih. Jadi sosialisasi uji coba tatap muka ini, pertama masuk cuci tangan dengan benar. Nah, nanti anak-anak yang diperbolehkan itu hanya yang mempunyai suhu maksimal 37,3 derajat. Kemudian habis itu dicek, anak-anak masuk ke kelas masing-masing. Jika suhunya tidak normal, dalam artian keluar dari 37, di atas 37 itu, guru akan menghubungi orang tua untuk menjemput kembali putra-putrinya untuk kembali pulang. Kemudian di ruang kelas juga siswa tetap memakai masker atau face shield. Jika guru mendapatkan sebuah gejala, maka anak itu akan dipindah ke ruang isolasi. Kemudian jika mau ke toilet juga harus tidak, kalau dulu ada yang janjian ya bareng gitu, kalau sekarang tidak boleh, harus sendiri-sendiri, dan sebelum masuk kelas harus pakai hand sanitizer. Pulang sekolah juga menggunakan jalur yang telah diatur seperti saya sebutkan tadi. Sekolah akan mengatur jalurnya itu seperti drive-thru, masuk lewat sini, nanti keluarnya lewat mana, jadi pulangnya juga seperti itu, nggih. Jadi intinya kita tetap menggunakan protokol kesehatan, walaupun juga sampai di rumah juga seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Yang lainnya karena masalah bagaimana alat-alat tidak boleh dipakai bersamaan dan yang lainnya itu sudah ada di video yang pertama. Jadi ini hanya saya memberikan sedikit 25% dari yang bisa saya sampaikan, karena yang 25%-nya lagi karena itu hubungannya sekolah dengan pihak luar, tidak perlu saya buat video di sini.